Bab 1048. Kazulou, aku datang. Wanita ini memakai gaun berwarna pink, sangat langsing dan cantik. Warrior yang melihat sekilas dia, lalu berkata, "Aku tidak mengenalmu." "Yoselayun, klan rubah," ujar wanita itu. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, "Kamu adalah orang yang akan dilamar Kazulou." "Betul," ujar Yoselayun. Warrior yang berkata, "Aku pikir kamu datang ke sini bukan dengan ngobrol denganku, katakan saja." "Aku tidak ada ingin menikah dengan Kazulou." Yoselayun berkata, "Tetapi, aku klan rubah tidak bisa memilih." "Ini tidak ada hubungan denganku, betul?" ujar warrior yang. "Jika kamu bisa membunuhnya, aku tidak perlu menikah dengannya," ujar Yoselayun. "Katakan tujuanmu mencariku, jika tidak boleh pergi dari sini," ujar warrior yang. Yoselayun menatap warrior yang cukup lama lalu berkata, "Aku merasa kita boleh kerja sama, bagaimana menurutku?" Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, "Perasaanku memberitahu kamu tidak tulus, atau boleh bilang kamu ingin memanfaatkanku." "Boleh kerjasama, tapi aku berharap kita bisa setulus hati. Aku tidak suka siasat licik. Aku ingin melihat kekuatanmu sesungguhnya, baru menentukan apakah mau kerjasama atau tidak. Jika kekuatanmu seperti tadi, kalau begitu kita tidak perlu membahasnya," ujar Yoselayun. "Percaya padaku, kamu tidak akan bisa melihat kekuatanku sesungguhnya," ujar warrior yang. "Jika aku ingin melihatnya?" tanya Yoselayun. "Aku takut kamu akan mati," ujar warrior yang. Yoselayun memandang warrior yang dan tidak berbicara. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Kamu sangat percaya diri, sama seperti Kazulou. Tetapi, Kazulou percaya diri karena memiliki kekuatan. Sedangkan kamu, maafkan aku terus terang, jangan-jangan mengira membunuh pendekar suci sudah merasa dirimu sangat hebat. Mau mencoba?" tanya warrior yang. "Iya," jawab wanita itu. Wanita itu baru selesai berkata, langsung kaget, karena warrior yang sudah muncul di depannya, juga ada sebuah pedang berhenti di keningnya. Warrior yang menyimpan pedang dan berkata, "Jujur saja, aku tidak merasa kalian klan rubah bisa membantu aku apa." Selesai berkata, warrior yang pun memutar badan pergi. Kota Yunxiao ada sebuah formasi suci kuno. Formasi ini diaktifkan, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kota Yunxiao, dan orang di dalam juga tidak bisa keluar dari kota Yunxiao. Selain itu, formasi ini bisa mengurung master level suci. Dulu ada belasan pendekar suci yang bersama ingin menghancurkan tapi tidak bisa menghancurkannya. Sedangkan aku bisa menghancurkan formasi ini," ujar Yoselayun. Warrior yang berhenti lalu memutar memandang Yoselayun dan berkata, "Kenapa?" "Karena formasi ini didirikan oleh leluhurku, di klan rubah langit, akulah yang paling mahir dalam teknik formasi. Jika kamu tidak percaya, boleh mundur 2 langkah ke belakang," ujar Yoselayun. Warrior yang memandang sekilas Yoselayun lalu mundur 2 langkah. Dia pun mendadak mengerutkan kening, karena ruang di depannya langsung ambruk. Diam sejenak, warrior yang langsung menarik pedang dan menebas. Krut. Mengayunkan energi pedang, ruang di depannya langsung terbelah, tapi tidak lama kemudian kembali normal. Melihat kondisi ini, kening warrior yang semakin berkerut. 1 detik kemudian armor pedang pun memancar keluar. Cahaya pedang menembak, seketika menghancurkan ruang dimensi yang ada di depannya. Tetapi, dimensi ini setelah dipulihkan oleh hukum surgawi, kembali ambruk, dan menahan dirinya.
Warrior yang memutar badan melihat Yosela Yun yang ada di kejauhan dan berkata, membuatku sedikit terkejut. Yosela Yun mengayunkan tangan kanan, sekitar pun kembali normal dan berkata, ini hanya teknik kecil saja. Kamu adalah orang yang terang-terangan, aku juga tidak banyak basa-basi. Kamu pergi ke Sekte Suci Awan, jika bisa membunuh Kazulou, aku akan segera berdiri di pihakmu. Jika kamu gagal membunuhnya, anggap saja hari ini kita tidak berjumpa. Kali ini kamu datang, mewakili klan Rubah Langit atau pribadi? Tanya warrior yang pribadi. Tapi jika kamu bisa membunuh Kazulou, aku berjanji klan Rubah Langit pasti akan berdiri di pihakmu. Warrior yang memandang Yosela Yun lama dan berkata, baik. Yosela Yun berkata, warrior yang, kamu harus mengerti satu hal. Pertarungan kali ini bukan masalah kalian berdua. Ini berhubungan dengan pihak berkuasa di Qingzhou. Intinya, jika kamu kalah, maka Qingzhou akan menjadi dunia bagi Sekte Suci Awan. Sampai saat itu, di Qingzhou tidak akan ada orang yang berani melawan atau menentang Sekte Suci Awan. Aku tidak pernah berpikir ingin menjadi juru selamat, ujar warrior yang. Yosela Yun pun diam sejenak lalu berkata, sampai jumpa di Sekte Suci Awan. Selesai berkata, memutar badan menghilang dari tempat semula. Setelah Yosela Yun pergi, warrior yang kembali ke kota Yunhai. Baru tiba di kota Yunhai, Wu Chen, Master Gu dan Master dari perkumpulan pedang kuno pun muncul di depan warrior yang. Buatan, kami akan ikut bersamamu pergi ke Sekte Suci Awan. Ini kalimat pertama Wu Chen saat berjumpa dengan warrior yang. Hal ini tidak ada hubungan dengan perkumpulan pedang kuno, kalian tidak perlu ikut campur masalah ini. Ujar warrior yang. Kamu sekarang masih murid perkumpulan pedang kuno? Tanya Wu Chen. Tentu saja. Jawab warrior yang sambil mengangguk kepala. Wu Chen tersenyum dan berkata, kamu adalah murid perkumpulan pedang kuno. Kalau begitu mana mungkin tidak ada hubungan dengan perkumpulan pedang kuno. Masalah ini kami sudah memutuskan, kamu jangan bertele-tele lagi. Hal yang harus kamu lakukan adalah mengalahkan Kazulou dari Sekte Suci Awan itu. Jika kamu mengalahkannya, maka perkumpulan pedang kuno pasti akan terkenal di Qingzhou. Bagaimana jika aku membunuhnya? Ujar warrior yang. Mendengar ini, senyuman di wajah Wu Chen pun pelan-pelan hilang. Hening sejenak, dia pun berkata, bunuh saja. Warrior yang pun merasa aneh. Saat ini, Wu Chen lanjut berkata, aku tahu, dia jika ada kesempatan pasti akan membunuhmu. Kalau begitu, kamu juga tidak perlu berbelas kasih. Terima kasih, ujar warrior yang. Dia tahu Wu Chen bisa berkata demikian melambangkan perkumpulan pedang kuno mendukungnya. Sedangkan perkumpulan pedang kuno bisa membuat keputusan ini juga sangat berat. Perlu diketahui, Sekte Suci Awan adalah pihak kuat nomor 1 di Sekte Suci Awan. Hei, ini untukmu. Saat ini, Master Gu mendadak mengayunkan tangan kanan, muncul cahaya pedang, lalu muncul sebuah kotak pedang berwarna biru tua di depan warrior yang. Kamu buka sendiri saja, ujar Master Gu sambil tersenyum. Warrior yang mengangguk kepala lalu mengulur tangan memegang kotak pedang dan menggerakkan batin. Wush! Mendadak terdengar suara ledakan pedang dari kotak pedang. Selanjutnya ada 3.000-an cahaya pedang mendadak membumbung tinggi ke langit. Cahaya pedang lenyap, muncul 3.000 pedang besar kecil yang sama di depan semua orang. 3.600 pedang hitam alam dewa tingkat atas. Warrior yang sangat semangat, dia tak menyangka Master Gu membuat 3.000 pedang alam dewa tingkat atas.
Di dalam kotak pedang ini ada tersembunyi sebuah formasi pedang bernama formasi membunuh 10 arah. Di saat menggerakkannya, akan menghancurkan segala laksa benda. Formasi ini jika digerakkan dengan jiwa pedang alam ketiadaan, kekuatan tidak lebih lemah dari keterampilan pedang tingkat dewa kelas atas, bahkan sedikit kuat. Tapi formasi ini sangat menguras energi hitam. Jangan sembarangan menggunakan agar tidak kehabisan energi, ujar Master Gu. Setara dengan keterampilan hitam tingkat dewa kelas atas. Warrior yang pun kaget dan berkata, aku ingin mencoba. Selanjutnya, warrior yang mulai menggerakkan, tapi di saat ini Master Gu mereka langsung berteriak, jangan coba. Kamu ingin membumi hanguskan kota Yunhai. Warrior yang pun terdiam. Master Gu sedikit emosi berkata, kekuatan formasi ini sangat kuat, bisa dengan mudah membunuh pendekar suci. Kotak pedang ini untuk kamu gunakan saat kondisi krisis, mengerti? Warrior yang menggerakkan batin, 3.600 pedang suci yang ada di langit kembali ke dalam kotak pedang yang ada di tangannya. Setelah menyimpan kotak pedang, warrior yang memandang ke arah Master Gu dan Wu Chen, terima kasih. Mau berterima kasih, harus hidup kembali bersama kami, ujar Wu Chen. Warrior yang tersenyum dan berkata, tenang, itu hal yang gampang. Haha. Wu Chen mereka pun tertawa. Mereka sangat mengagumi kepercayaan diri warrior yang ini. Setelah ngobrol sejenak dengan Wu Chen mereka, warrior yang pun kembali ke gedung Yunhai. Di dalam kamar hanya ada 3 orang, warrior yang, Rasia Lu dan Grace Yu. Kalian berdua tidak boleh pergi, ujar warrior yang. Kami tidak akan pergi. Tapi, kamu harus kembali, ujar Grace Yu. Warrior yang merasa heran, kalian sejak kapan mudah diajak kompromi? Grace Yu menggeleng kepala dan berkata, kali ini yang pergi rata-rata adalah pendekar suci. Kami pergi, hanya akan menyusahkanmu. Kekuatan kami lemah, tidak bisa membantumu, jadi hal yang bisa kami lakukan tidak menyusahkanmu, tidak membuat masalah untukmu. Warrior yang mengulur kepala mengelus kepala Grace Yu dan berkata, setelah aku pergi, pendekar suci klan ular sanca akan diam-diam melindungi kota Yunhai, kalian tidak perlu khawatir. Bagaimana dengan partai Qingdao? Tanya Rasia Lu. Aku akan menyelesaikannya, ujar warrior yang. Rasia Lu memandang sekilas warrior yang lalu mengangguk kepala. Keesokan hari, di partai Qingdao. Ketua partai Qingdao silakan keluar. Pagi hari, di partai Qingdao mendadak terdengar teriakan keras. Semua murid partai Qingdao pun kaget, semuanya terbang ke udara melihat ke arah langit. Di pintu masuk partai Qingdao ada seorang pria berjubah hijau berdiri di sana. Orang ini, semua orang tidak merasa asing, karena dia adalah warrior yang. 6 bayangan mendadak muncul di seberang warrior yang. 6 orang ini adalah 6 pendekar suci partai Qingdao yang tersisa. Pria paruh baya yang di tengah adalah ketua partai Qingdao. Kenapa warrior yang? Apakah kamu juga tidak ingin mengampuni partai Qingdao? Tanya ketua partai Qingdao. Warrior yang berkata, besok aku akan pergi ke wilayah utara bertarung dengan Kazulou. Tetapi aku masih khawatir dengan perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Kenapa khawatir? Tentu saja karena partai Qingdao. Lalu, ujar ketua partai Qingdao. Lalu, aku berharap di saat aku tidak ada, kalian partai Qingdao bisa sama seperti sebelumnya, tidak membuat ulah. Ujar warrior yang. Warrior yang, kamu mengira siapa kamu? Kamu. Ujar ketua partai Qingdao. Kamu hanya perlu menjawab bisa atau tidak saja. Warrior yang memotong perkataan ketua partai Qingdao.
Bagaimana jika aku tidak menyetujui? Ujar ketua partai Qingdao. Warrior yang mengangguk kepala, melambaikan tangan kanan, 10 puppet pendekar suci, dan 7 pendekar suci perkumpulan pedang kuno ditambah 6 pendekar suci klan ular sanca muncul di depan mereka. Ekspresi semua orang partai Qingdao pun berubah melihat keadaan ini. Sekarang, apakah bisa menyetujuinya? Warrior yang langsung memelototi ketua partai Qingdao. Ekspresi ketua partai Qingdao dan lainnya sudah sangat jelek. Tidak lama kemudian, ketua partai Qingdao pun mengangguk kepala dengan tidak senang. Ingin berkata, tapi langsung dihentikan warrior yang aku mau bukanlah janji darimu. Ketua partai Qingdao pun tercengang. Saat ini dari dimensi Sunya mendadak muncul seorang senior tua. Melihat senior tua ini, semua pendekar partai Qingdao, termasuk ketua partai Qingdao dan 7 pendekar hitam langsung berlutut, berjumpa dengan leluhur pendiri. Senior tua ini tidak memedulikan anggota partai Qingdao, tatapannya tertuju di warrior yang, beberapa saat kemudian, dia mengangguk kepala dan berkata, memang remaja yang hebat. Kedepannya, mungkin kami para senior tua ini juga tidak bisa menekanmu. Warrior yang berkata, aku tidak ada maksud bermusuhan dengan partai Qingdao, juga tidak bermaksud ingin menguasai wilayah selatan maupun Qingzhou. Tentu saja, jangan sampai partai Qingdao yang duluan mencari masalah. Leluhur pendiri partai Qingdao memandang warrior yang cukup lama lalu berkata, saat kamu masih hidup, partai Qingdao tidak akan bermusuhan dengan perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Warrior yang mengangguk kepala, lalu memutar badan pergi. Perkataanku, kalian sudah dengar? Tanya senior tua. Ketua partai Qingdao dan lainnya langsung mengangguk kepala. Mulai dari sekarang, jika remaja ini masih hidup, partai Qingdao harus menghormatinya. Selesai berkata, senior tua pun menghilang. 1 hari kemudian, di kota Yunhai mendadak muncul cahaya pedang. Cahaya pedang ini melintasi langit dan seketika menghilang. Kazulou, aku datang. Bersambung.